berjumpa lagi dengan kami ya. Salam juah-juah. Nanda bapak turang rasenina amin jape kamringan di maskinu juah-juahan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini ya sahabat Uda, kami sangat terkejut sama Pak Uda ya. Tadi kami berangkat sama Pak Uda tadi jam 5 ya. Tadi malam muat lagi bambu katanya. Jadi datang lagi mobil satu lagi. Jadi Pak Uda pun kawannya bangunkan Bapak Gibran ke kebun. Nggak usah lah katanya, ayolah kita aja, aku bilang tadi sama Bapak Menda ya. Jadi kami sama Pak Uda, Pak Menda sama Pak Uda sama ya. Jadi pergilah kami tadi sama Pak Uda berdua. Jadi kami pergi nggak bilang-bilang ya sobatku semua. Sedih sekali kami ya, sampai di rumah anak-anak tak ada, kakak nggak ada, mama semua pada kosong di rumah. Jadi kami udah kalang kabur lah ini. Ayolah kita tengok ke kebun, kami bilang. Karena terjatuh celana satu ya, celana Tasya ya sobatku semua. Jadi ternyata kakak pun tadi rupanya merangkak dia ke jalan. Padahal kalau kami aja jalan kaki lebih kurang 45 menit dari rumah ke kebun ya. Mungkin berapa jam baru sampai? Dikira kami ke kebun ya. Jadi jalanlah semua. Tadi masih tidur, kami tinggalkan semua ya sobatku semua. Dia udah mau nangis tadi. Sampai di kebun pun menangis. Dia orang ini baru sampai juga dia di kebun. Merangkak dia. Kenapa lah tadi ke kebun, saya bilang ya sobatku semua. Rupanya katanya kami kira kalian udah di kebun katanya. Rupanya kami ngangkat bambu sama Pak Uda. Jalan kalian tadi aku. Alah. Dibawanya lagi musik sahabat Uda. Nah ini ya. Ini yang musik semalam ya, yang dibeli Kak Ita dari Singapura ya. Dibawa-bawanya. Itulah merangkak dia tadi sobatku semua. Memang saya terkejut ya. Rupanya jalan merangkak dia sini. Jadi kayak mana tadi kalian jalan, Menda? Lari-lari. Lari-lari orang ini ya sobatku semua. Bibiknya tinggalkan? Ketinggalan nih nakku. Ditinggal-tinggalkannya bibiknya di belakang ya sobatku semua, bibik tuanya ya. Ini semua pada udah ngikut lagi. Bapak pun ke kebun, mama pun kebun jadinya. Semua ngikut ke kebun. Tasya tadi jalan. Oke sobatku semua, ayo. Ini ada katola linang ya sobat Buda. Buda akan masak sayur bening satu, sebagian juga bakar ya. Kakak juga pengen katanya bakar. Dan kita buat sayur bening yang nanti kita buat sambal ikan teri lah atau ikan bilis ya sobat semua. Ini dia lagi muda-mudanya ya. Tengok sobat Buda, ini ulah si Menda ini sama si Jay ya. Udah dibuat lagi tali-tali ini sobat Buda. Seperti ini dia. Kalau ada sayur labu, bunga apapun dibuat jadi kalung-kalung, semua digubuk sobatku. Semalam pisang habis semua dicucui pisang jadikan kalung. Lagi mudanya. Nah, Uda akan membuat dulu bening rebusan bening katola linangnya ya sobat Uda. Besar sekali pun sobat Uda. Dua aja lah, besar sekali nanti. Tak bisa pula nanti mingkem pula mulutnya terlalu besar nanti katolanya ini. Sobat Uda, saya memang kalau hari ini ya udah capek lihat anak di rumah tak ada. Sambil menangis lah aku. Udahlah tenang aja kata Pak Uda. Di ladangnya orang ini pasti ini. Tengok jatuh celana si Tasya katanya. Tak ada dikasih kabar. Siapa nggak tahu sobat Uda. Nah seperti inilah ya sobatku semua. Kalau potong ini masing terserah aja ya, selera masing-masing sobat Uda. Semalam ada sobat Uda bertanya ya. Bi Uda katanya, kenapa dibagi-bagi kebun itu sama adeknya katanya. Jadi macam mana lah ya sobat Uda. Dia pun pekerjaannya sama juga seperti Pak Uda ya. Jadi kami bagilah sedikit itu sama dia ya, buat tanam sayur. Kalau tidak ada kerjaan ngupah, buatlah tanam sayur saya bilang. Kalau ngupah ya tinggalkan. Jadi kan tidak ada salahnya juga ya sahabat Buda. Udah kasihlah sedikit sama adekku ya sahabat. Lagipun semalam kami udah tanya juga sama tuan tanah kan. Pak D, kami bilang semalam tanya, bolehkah adekku juga buat gubuk di situ? Kami tanya, bukan nggak permisi ya, sudah permisi juga lah kami. Oh boleh katanya. Jadi ini terlalu tua ini sahabat Buda. Tahan sih.
Nah, ini Bi Uda sudah siap potong-potong ya. Ini buat rebusan bening. Kalau kami itu namanya gulai santan, tapi tanpa cabai ya. Semua santan putih lah, sebut macam-macam lah. Di mana daerah berbeda bahasa, tapi rasanya tetap sama ya, Sobat Bi Uda. Tapi bedalah juga dengan rasa Bi Uwa dan Bi Uda mungkin ya, Sobat semua. Nah, ini Bi Uda akan buat untuk yang dibakar ya. Katanya tadi kakak pingin aku mak menda katanya, jadi udah buatlah ini seperti ini. Kalau lubang seperti ini biar kita masukkan garamnya ya, biar kita bakar. Maaf ya sebab cuma ini Bi udah masukin garamnya seperti ini ya. Lupa pula hidung bilangnya. Seperti itu sebab semua kita masukkan garam. Nanti kalau kita bakar terasa garamnya ke bawah semua ya, kalau dia nanti hancur garamnya itu ya. Kita buat tutupnya. Kalau di kebun ini kita buat sayur tak pening-pening ya sebab semua. Apa aja yang penting bisa makan dah. Itu aja. Nah, ini dia ya. Tutup seperti ini. Nah, jadi kita bakar. Hari ini rame di kebun semua ini semua. Semua ke kebun, bapak, mama ke kebun ya. Kita masukkan santannya ya sobat juga. Bi udah kalau masak sayur entah apalah namanya itu sebenarnya. Kalau kami ini gulai santan putih ya, masak santan putih seperti ini Bi udah kacau-kacau supaya santannya tidak pecah ya, jadi enak nanti ketika kita makan ya sobat semua. Bi udah taruhlah bawang merah dulu biar kita iris-iris ya. Nah, kita kasih garam secukupnya. Nah, kita iris-iris bawang merahnya ya sobat udah. Nah, ini menunggu santan kita masakkan juga di atas, kita panggang juga gambasnya ya. Gambas salah ngomong terus ini sebab semalam ada sahabat Bi udah ya, itu gambas itu Bi udah katanya. Gambas mungkin bahasa Indonesia gambas ya semua. Tidaklah mak, semalam kata orang itu patulo. Kalau kami bahasa Karo ini katolalinang ya sebab semua. Jadi sama-sama belajar kita ya. Bi udah ajari kalian bahasa Indonesia, kalian yang ajari Bi udah bahasa Inggris. Jadi Bi udah bakar lah ini katolalinangnya ya. Nanti tak lama juga masak itu sudah. Nah, ini udah mendidih ya. Kita masukin katolanya. Tadi Bi udah sudah cuci ya sobat semua. Nah, ini Bi udah akan membuat sambal ikan teri ya sobat Uda. Ini ada bawang ya, bawang, tomat, cabai kecil, cabai besar ini. Cabai merahnya sudah keriting ya, sudah kering dan keriting juga. Manusia itu pun tidak selalu segar ya sobat semua, ada juga layunya ya. Jadi ini ikan terinya ya. Bi udah akan haluskanlah bumbu ini biar kita masak sambal. Kami terkadang sama Pak Uda beda
pekerjaan ya sahabat semua. Kadang Pak udah kan kerja ngupah, makanya aku Menda dan anak-anak ya ke kebun gitu sahabat semua. Kalau ditunggu Pak udah kadang dia kalau siap kerjaannya tengah hari pulang, kadang cepat siap kerjaannya nggak cepat, belum siap gitu ya, belum siap sore dia pulang, petang dia pulang gitu sahabat semua. Itu makanya kami selalu beda-beda ya. Kadang tak ada kerja ngupah, jadi kami sama-sama ke kebun seperti itu sahabatku semua. Ini pun dia sudah senang sekali ya, bapak pun udah bisa dia makan sendiri. Ini udah belajar lagi dia ke kebun, jalan-jalan. Jadi udah senang sekali ya sahabatku semua. Udah cepat-cepat aja nambah ini. Haluskan di sini tomatnya biar hancur semua. Jadi cepat semua. Kita cucikan terinya. Op. Nah ini pun tak terasa udah memasak juga ya sahabatku semua. Sebenarnya ya sahabatku semua, dulu pernah Bi udah mengalami ya. Dulu Bi udah semasa sekolah. Dulu kalau semasa Bi udah sekolah TK ini tidak ada ya, sekolah pertama gitu. Semasa kan kalau zaman sekarang kan umur 5 tahun sekolah TK dulu, baru masuk SD, baru masuk SMP. Dulu Bi udah tidak ada sekolah-sekolah TK, langsung aja masuk SD. Jadi kami semasa SD, umur saya SD umur 7,5 tahun ya semua. Jadi masuk SMP, tamat udah 6 tahun SD, masuk lagi SMP. Jadi kami sebanyak muridnya kami semasa SMP 9 orang. 9 orang SMP. Kelas 1 9 orang, dulu kelas 2 adalah kurasa 7 orang. Pokoknya seluruh kami SMP mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 kami cuma sebanyak berapa itu ya? Paling 20 orang ya sebab semua. 25 orang atau 20 sekitar itulah, lebih kurang lupa juga Bi udah ya. Jadi adalah ini kawan kami ya. Berantem lah ada dulu kawanku, teringat aku sekarang seperti itu. Berantem kawanku yang namanya Ani dengan si Ratna. Jadi Bi udah janganlah berantem ya. Jadi berantem orang itu pokoknya udah jambak lah, cakar-cakaran dulu kan seperti itu semua. Jadi datang guru kalau kita dulu berantem dua-duanya dipukul ya, dulu panjangnya segini, roll itu besar. Siapa yang berantem? Udah jambak-jambakan. Kenapa dia jambak-jambakan? Iya Bu, tadi aku diejek banyak kutuku Bu, yang beginilah, yang begitu. Nah, jadi berantem lah, kayak gitulah kadang kita alami sampai pun kita tua ya. Jadi didamaikanlah orang ini. Jadi ku bilang janganlah berantem Ratna, janganlah berantem, ku bilang sama kawan. Jadi udah berkawan lah orang ini kan. Jadi udah berkawan. Ujung-ujungnya Bi udah lagi yang salah. Jadi Bi udahlah nggak dikawaninya lagi sobat semua. Seperti itu kadang kita hidup ini ya. Kalau kita mendamai, kadang-kadang kita pendamai ini, kadang-kadang kita yang jadi sasarannya ya sobatku semua. Jadi kita yang jadi kena terusil seperti itu sobatku semua. Kadang-kadang kita membantu ini, kadang-kadang kita yang jadi salah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita hidup ini memang harus banyak-banyak bersyukur ya. Dan sebagai kalau kita jalani hidup ini, cuman ya semua harus sabar juga menjalani, dan pengalaman-pengalaman kita sebagai punya teman seperti itu kita harus sabar juga ya. Terkadang kawan ini kita anggap baik belum tentu baik, kita anggap jahat belum tentu jahat ya sobat semua. Jadi semua itu hanya pelajaran dalam hidup kita ya sobat semua. Walaupun ini Bi udah menangis, ini bukan karena kawan ya, ini karena pedih kali air mataku ini gara-gara asap ini sobat. Udah masak periuk tanah ini ya sobat semua. Walaupun dia umurnya sudah 100 tahun tapi selalu memancarkan
cahaya seperti itu sahabatku semua, selalu bermanfaat bagi kita ya, atau bagi siapa yang memakainya ini sahabatku semua. Ini umurnya sudah tua tapi selalu bermanfaat ya, tidak pernah mengecewakan siapa yang memakainya sahabatku semua. Jadi kalau Bi udah ditanya ya, kalau hidup ini perjalanan hidup, selalu belajar dan untuk bermanfaat bagi siapapun ya sahabatku semua. Jadi tidak kita pernah mengharapkan imbalan dari siapapun. Gitu sahabatku semua. Kalau dibilang kita kecewa, untuk pendamai ini cukup-cukup terkadang kecewa ya sahabatku semua. Karena ketika mendamaikan kawan kita, ujung-ujungnya pada akhirnya kita yang dibully ya. Jadi kalau seperti lagu itu sahabatku semua, kecewa, aku kecewa itu sahabatku semua. Tapi ini bukan karena cinta, tapi kalau lagu itu yang tercipta, kecewa karena cinta, bukan ya sahabatku semua, ini karena kawan. Jadi memang kita harus semangat lah sering. Jadi membantu kawan itu tidak. Nah, tak terasa sudah masak ya sahabatku semua. Angkatlah. Ya. Jadi udah tinggal nyambal. Nah, kita masak sambal ya sahabatku semua. Ini sebenarnya udah bersih ya, tapi lantaran abu-abu ini jadi banyak abunya sahabatku. Kita bisa saja seperti inilah. Kalau liku-liku kehidupan ini memang selalu banyak kita jalani ya sahabatku semua. Tapi kalau prinsip Bi Uda ya, itu sebagai perjalanan hidup ya, supaya kita berubah lebih baik lah. Akhir-akhirnya kawan Bi Uda itu jadi Bi Uda yang diejek. Banyak kutunya, itu sahabat, itu dia ya, sebut-sebut nama saya ya. Jadinya aku yang menangis sahabat Bi Uda, jadi nyanyi lah Bi Uda, jadinya saya yang sedih jadinya ya. Akhir-akhirnya kawan saya udah akrab lah ya, udah berteman, jadi saya yang jadinya sedih, saya yang jadinya diajari banyak kutunya. Jadi kami dalam satu kelas ini cuma 9 orang ya, kawan tidak banyak dipilih, perempuan 4, laki-laki 5, itu aja sahabat Bi Uda, tidak banyak kami kalau di kampung ya. Memang kalau Bi Uda memang selalu lah tinggal di kampung seperti ini. Apalagi kalau sekolah ya, kalau kami dulu bahasa Indonesia kalau di rumah sekolah pun jarang dipakai ya sahabatku semua, karena guru kami pun bahasa Karo di rumah sekolah dipanggil ya sama saya ke depan, katanya beginilah nyanyi, bukan nyanyi Indonesia Raya dinyanyikan, malah kan nyanyi ke lagu Karo. Ayo siapa yang berani nyanyi lagu Karo, ini lagu Karo kami situ. Itulah karena kami pun sekolah bukannya fokus sekali kami bahasa Indonesia sahabatku semua. Jadi sampai sekarang Bi Uda pun bodoh amat. Jadi tidak begitu lancar selalu bahasa Indonesia ya. Kita goreng ikan terinya sampai kriuk ya sahabat. Nah, sudah masak ya sahabatku semua. Dulu ya sahabatku semua, semasa saya sekolah, saya sering menangis ya. Karena kan dulu rambut saya ini kan merah sahabatku semua. Kalau zaman dulu rambut kita merah, dibilang orang monyet ya sahabatku semua. Monyet yang jalan sendiri-sendiri itu kan merah. Ada juga monyet atau kepek namanya itu ya. Iya, makanya dulu saya sering nangis ya sahabatku. Rambutmu merah, hai monyet gitu sahabatku semua. Sering saya dulu nangis ya. Jadi saya bilang sama mama saya, "Mak, kenapa lah rambut saya ini merah?" Saya bilangnya. "Biar aja lah nakku. Kan merah itu kan kita bukan buat," kata mama saya. Memang dari kecil saya rambut saya merah ya. Mungkin kata mak saya, mungkin saya dulu mau jadi orang barat. Tapi nggak jadi, terlahir dari orang Karo. Terlahir di desa ya. Tak jadi orang barat sahabatku semua. Itulah ya. Saya sering nangis dulu karena rambut saya merah itu udah. Tapi ketika saya menikah dengan Pak Uda, dia selalu tanya ya, "Kenapa rambut kamu kok merah kali gitu?" Saya pun tak tahu, saya bilang. Tapi makin tua makin agak menghitam jadinya ya. Mungkin makin tua nanti makin putih juga sahabatku, berubah jadi putih ya. Itulah pengalaman Bi Uda ya. Udah masak sambil kita sahabat Uda.
Ya kita makan. Di udah baik cerita memang kalau sambil masak ini. Sudah masak semua, jadi kita lanjut makan ya Sobat Buda. Selesai semua ya. Jadi kita inilah kita tadi ya. Lupa pun udah ngasihnya pernah. Tadi kakak sangat kepingin katanya ya. Oke, sekian dulu video kita untuk hari ini ya Sobat Buda. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat ya. Sekian dulu, salam ujah-ujah horor. Sampai jumpa Sobat Buda. Dadah. Kami lanjut makan ya Sobat Buda. Ya Pak Menda. Makan aku. Makan. Enak kali loh. Enak. Enak kali ah. Ya Pak Menda. Pak udah yang pegang kamera ya, sebab semua udah benar pengen makan tadi sebentar-bentar lagi. Ya Pak Men.